وبركاته. الحمد لله الذي أوجب علينا الصيام في كل شهر رمضان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sekalian, urang Syiklun Ban Bandung, marilah saban sari di awal perjumpaan kita pada malam yang mulia ini, legetanyo ta pujo po te Allah yang manteng geberi kesempatan kepada gedanyo Ban Bandung untuk bisa merasakan nikmatnya hidup dalam bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Dan melaki ba Allah Ta'ala gedanyo yang hadir di bawah masjid yang mulianya pula, yang akan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan sebuah bulan yang sangat istimewa, yang gebuknan dengan bulan Ramadan. Dan melaki ba Allah Ta'ala baile kejemput nyawang gedanyo padum urote menghadapi bulan Ramadan. Seandainya pun dalam takdir Allah Ta'ala gedanyo menghembuskan nafas terakhir, bumati tanyo mimetuah dalam ibadat, dalam rahmat bulan Ramadan, tengah sujud kepada hadarat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Makin ujung mimetuah ulamanya, makin lucut atih permukaan dunianya, terutama di wilayah gedanyo di Aceh secara khusus, yang mana sidra dua bahkan ratusan lebih ulama kanehoi di Allah Ta'ala kembali menghadap hadiratnya untuk kembali ke hadapan Allah. Di sini merupakan salah satu tanda ilmu akan dicabut oleh Allah Ta'ala biqabdil ulama, dengan gepemati, dengan gepewafat, dengan meninggalnya para ulama. Dan melaki di bawah kemasjidan yang mulianya belahi ulama-ulama berikutnya yang akan mampu meneruskan estafet mereka dalam mengentaskan keawaman geberi ilmu kepada gedanyo Ban Bandung. Yang luntuan pemulia Abu Imam Syekh, gure uluntuan Tunggu Syuib, dan gure uluntuan yang baru saja memberikan pandangan menyangkut dengan pendidikan, dan tentunya yang luntuan pemulia kepada jemaah sekalian yang hana mungkin uluntuan sebutkan namanya satu persatu. Dan insyaAllah tamalake mimutuah duk getanyo malamnyo beduk keberkat dan tamalake sabuk masa bermusapat kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Diketanyo minimal na leboh urang yang harus talake maah. Lagi keperah labi pun yang pertama gure. Yang berikutnya poin paling penting antar sesama. Nyo tetangga wiuneun bepah. Peplo boh rumah iku katanya begot.
Poplo bawah rumah tamping bugot. Ngan tetangga dak uya bugot. Ngau urang ilikat rumah bugot. Baik sampai tanya udip dalam kampung. Ngan tetangga tiuro karu. Nah tetangga mesti idih bagampung lain. Ino alhamdulillah agi nyancit. Iblo kulkah tetangga samping. Napa yang lewat P3K taku ni terima gaji pun save untuk iblo kulkah. Ipuar ke rumah tanya. Nyai tanya langsung tu masa. Kejut kulkah baru gop. Dua bulan kemudian, setahun kemudian, ke belah motor. Tetangga tanya. Gepuar ke rumah tanya. Yang berita tengok tanya tamang rumah sakit. Kejut ate hanapa hasut merasa watena nikmat bagop bergadah padahal tetangga nak pernah bayangkan masa ni nah tetangga tu yang kaya itanya god akai dengan orangnya itanya kasihan tu menyogot akai kalage keluarga yang pasti takalan-kalan tabah sisi wate tanya sakit hanangan geintat ke di rumah sakit ikun ni tetangga menyogot akai tanya dengan tetangga pu ikun sudah drone sakit nyo jula malam sudah hana pune preh motor ambulan hana jadi kiban nyompat na ngunci motor long yu intat drone rumah sakit na mangat ni na mangat tenang ada tu harta gop tapi lepas tak nikmati lagi tanya apa god akai dengan tetangga nyo wate kaya gop tanya yang gabu wate tu ipuah harta tu ipuah motor le gop kata pegah nyan pane peng lepi atai publau sabu-sabu oleh nyan tak pegah lom iji kerja berkantor pemerintah korupsinya igap mui pegah kalom itanyo kawai truk dari ujung kampungnya sampai habis mentaboh luk semawe tanyo pegah ke motor ganya sakit tanyo tamau rumah sakit gak tahu tengah motornya gepedang ke jendela kamar rumah sakit tanyo wate gelap jendela takalan dengan motor ke tahu itanyo langsung innalillah wa inna ilaihi rajiun lagi-laginya perkara untuk tahadirkan tahadapi bulan Ramadan nyo rasa-rasa ji han nikmat tak ibadah menyengau orang samping tanyo han apa ni tua seolah-olah kibat dengan tetangganya bujut lagi keluarga dia. Masa Nabi jamun isar luar biasa dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan wate sahabat getagun kameng ulai kameng yang masa sahabat adalah makanan yang paling gegalak paling gesuka jadi karena galak karena hawa draw gujuk ke tetangga samping nyo karena nyo makanan paling mangat long cijuk ke tetangga karena ikutnya lebih hawa gelom tetangga samping gujuk tetangga lain sampai ulai kamengnya iwo bak rumah setlom pakon karena geanggap le tetangganya samping hana mangat ilung-lung paju urang ji hang temai paju gujuk samping dumnan hebat isarnya para sahabat wate masa Nabi itanya tatagun kuti mesti tatagun kuti mana ataupun tatagun engkut sure engkut tuna mangat engkut sia yang tajuk ke tetangga tu sia yang kira-kira watai paju li anak tetangga tu tibulian kata ya bah yang tajuk padahal yang dianjurkan baik dengan tetangga yang pertama bu mujro-jero dengan tetang yang kedua nganso tengku begat baik karu-karu tanya nyangke ngan lakon ilako bepah ngaurina baik sampai tamang dalam bulan Ramadan belum berbaikan karena sidra urang inang mendapatkan jaminan tamang surga menurut dipegah oleh Nabi apabila mereka mengabdi dan berbakti kepada seorang suami tidak mengenal ruang dan waktu selama taat beliaunya atih perintah kebaikan maksud kedi perintah li lako tanya untuk diu majudi nyan hana wajib pati karena maksiat kepada Allah Taala taat kepada lako selama taatnya tidak menyeleweng daripada syariat Islam itu dianjurkan ayyuma imra'atat matat wa zawjuha an haradin berangkasa urinang yang meninggal dunia dalam kondisi sidra lako ridha dakhalatil jannah tamang dalam surga bahkan berpotensi jangankan beliau keluarga-keluarga yang lain urung si juga akan tamang dalam surga
Tapi uronyo lu dah kata dume nyo informasi yang lun dengar yang lun tume dari pihak kan kemenak makin uro frekuensi perceraian gugat cerai dari urinang makin meningkat. Artinya urinang nyo gela keceri balako yang makin lu. Golong dah pegah yang karu mi. Tip uro kehidupan dalam rumah tangga laga kehidupan Palestina dengan Israel. Iteng kuimum lewat ke rumah tanya tekedi 3 ga tua pakai helm ke Honda nah helm lain ipa belangeng got tanya tule gotnya karu tip uro hana pernah damai di paguci tuet igau lagi bak ge pedamai tanya antara lako dengan promo dalam kehidupan tabe karu nyo perle nawahi nawa pegah menyambut datangnya bulan suci Ramadan harus berbaikan bagi kita yang kana suami walaupun kadangkala na sikap-sikap yang haitun liati danyo nyo suah neredam bacut selama golong membawa kita bandum untuk terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Olehnya nepegah bak suami ibu-ibu na tulak tari be urang inang manteng yang mewujudkan keluarga yang harmonis. Tengku pernah contoh menyenek minta contoh sawa yang paling romantis dalam kehidupan memang hi aneh tapi nyau ata yang kajaring ke praktek so tengku Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Umur Nabi waktu mengkawin dengan Siti Aisyah kurang lebih ke 50 tahun waktu ni. Tapi geimbangi sidro anak dara yang umur golong truk 20 tahun iaitu Siti Aisyah. Puna merasa kurang hana Siti Aisyah tidak pernah menjelaskan Nabi Muhammad itu kurang sebagai suami dalam kehidupannya. Paka natanya hana pernah tak praktik dalam hidup tanya. Nyo nalako kadang-kala wate perumah salah maguan. Hai itanya urinang irumah kadang-kala ka hana dapat pakai jatuh ule karena suum rebuah tu. Tamaguan kuah pli yang hawala kau. Karena tagaru le roh o siun. Nyan pegah balakon hana perle petimang dawa. Ya karena si on 3 minggu anak pegah haba tapi mana pegah kibancit menyetekedi lagi dengan kejadian tanyo-tanyo yagam jauh juga deh puatra nyan bang bek pegah nyan pucit bunung ilayang karu nak putuh bang inabi kepajuh makanan yang dihidangkan le sidra perumoh Nabi matin kena dengar ceritanya matin kepajuh babih le Nabi kepuat supaya bekna rasa penyesalan yang muncul dari sidro perumo karena masinnya makanan yang gerasa oleh Nabi kepajuh Bandung laginya ni yang perlu kita praktik lamudik yang wahina nilake maaf supaya nak mudah lagi kita nyota ibadah dalam bulan Ramadan panggilan bega bek jamun watega cok di rumah nyangga gehui menyenan gehuinan olehnya kadang-kala pulang jamun-jamun jino panggilan sayang yang jamun jino padra dia makawin tubuh tu tumbun bacut wate giyu magun hai kulkah 2 pintu kata gunbu 3 lagi-lagi yang corak kehidupan pah dalam Ramadan utama sakit di Ramadan dah tundu nyan corak lakau nyan kaji ni pensiun ro ni kawalon maksud laki maah dengan suami juga harus memperdulikan istri nyo yang kedua yang terakhir dari heboh kategorinya tawami urang syik nah urang syik mandang tapi dominan danyo mandang nah ataupun menyahana pun doanya sebagai salah satu faktor pengabdian li danyo kepada urang syik yang kahanali orangnya malamnya mesti tanya kali anu makawin kali anu keluarga neduk di kampungnya padum ke nadanya keadaan urang syik ataupun sebaliknya tengku ikamo sering bertanya keadaan urang syik derawa kamu tapi kamu hanapah hubungan dengan mak tuan nyawa yang jadi masalah orangnya lagi tanya orangnya kagadah ingat tu seolah-olah lakawannya jit apa putuh hubungan dengan urang syik itu sampai mati ni metua sampai lakau tanya nawa Allah Ta'ala urang syiknya meninggal dunia tidak akan terputus hubungan kewajiban sidro anak agam dengan urang syik itu. Maka kepegah oleh Imam Bukhari fitnah kita menurina rak segi pu le urinang jino kepegat benteng penyekat antara lakau dengan mak ke sendiri. Nya dalam bet-bet kamu pada bulan ni pada minggu yang kau ikut gekun le abu pu kepegah
Kiban batasan wajib sidra anak mengabdi kepada sidra urang syik, baik urang syik agam ataupun urang syik inang, sidra anak agam. Seandainya anak agamnya kaya, olehnya de suale ayahnya meninggal perumah, iaitu mak tanya, tinggal sebatang kara. Le adiknya kaya, gukun le ayah. Hainya ilung tinggal sidra aku. Nak na sohidra aku. Ikah na harta ke perkawin lu. Nyan mi menyertanya wana harta yang agam wajib perkawin. Kepuak sebagai bukti tanggungjawab dan pengabdian tanya kepada orang syik. Mamanya tak perkawin orang syik itu wajib. Pulam yang lain. Kiban lom menyangkut dengan harta. Kiban lom tak puas si mak megang. Kiban lom yang katanya mak nasaka ni kampung. Mak nangkut si mak megangnya. Mak na puna nentaguan, mak kiban keadaan rawana, mak na sakit ne, mak pajan tamuen, menyonyo hana hadirkan dalam kehidupan lako urang dron tu gutanya keadaan urang syik di kampung patut ke samporonyo kadang-kala kehidupan tanyo morat marit. Gebudah lako minta rezeki tapi hana berkat pakon nate yang getok di kampung. Gebudah lakau tanya gemita belanja kepada katanya tapi na kadang-kadang han berkat, han sep-sep ke juga nate yang sakit gampung. Tapi yang cocok, yang jerah kiban menyot kedi lakau kamu mulai tua kepada orang syik tanya mi metuah. Tak budah tadang tak pegah bang. Han apa han ana puah harta ke lu. Han sep tiga belanja han amdane tapi kurang pelahir ni gampung. Kurang peraya dra ni gampung. Yang geputun nyawang wate kepelahiran na turun donyanya nana satu hurungnya itanya orangnya dapat jauh kursi, itanya orangnya dapat jauh mangat, itanya orangnya dapat jauh bubu yang mangat, makanan-makanan yang indah kiban urungnya dalam sudut-sudut kehidupan cukup le urungnya mi metuah urung si yang diabaikan oleh anak-anaknya. Otengku baik na cerita-cerita menteng nyawa cerita yang lung rasa ro imata lung dengar ke cerita ni. Na sabah keluarga dua drawana agam tiga drawana inang. Singkat cerita ada pegah yang hirama anak inang watena keadaan sakit harus tamang rumah sakit hana sohira anak inangnya harus disetot lakoji tinggal mak item kubah si batang karai rumah padahal rumah berdampingan watai tanyang liadoi hai bang pakan hana nuwa nu tahu mak hai biwo le perumah lu. Nah pernah kejadian bak sago dapu leuro le malam si suum hana sahira hana sawakalan padahal hana agam tu tamping padahal hana agam tinggal tamping. Acin bayangkan laginya le tatat kejadian puasa yang kau likut mi nak lalu dengan kuih hana kan mak hana lalu dengan kuih hana mendale untuk awaknya bagi aju tak pajuh tiga tu ya kak mi. Na pernah lun dengar lelong semebut gebedah tidra urang tuha inong geputa tengku anak long nama dosa tengku pakon permoh ji larang untuk ji hiwa baklong cuman pui pelaku anak dra sabe tengku hane dengar permoh iwa sabe ipua belanja olehnya dihadir dalam kehidupan long walaupun permoh nyan anak dra jero mi bek bengeh ne walaupun dilarang dia tetap hadir untuk memberikan syafaat memberikan inayah memberikan harta kepada dra oronyo mi perle ni katanya kadang-kala tapi ingat-ingat kepada lako tanyo untuk ingat kepada orang syik dan sisi pribadi katanya juga harus laki maaf kepada orang syik. Baik sampai ada tanya oleh orang terus rumah mak katanya itanya nama petun tinggal dalam rumah mak ada kiban anak dra nan pemaaf tang lu rasa hai lu pemaaf ke juga harta warisan yahai yang tinggal yu bantai ehlong angko ji tukang cu lagainya perkataan anak malamnya kajik lelaki maah dengan orang syik. Yang terakhir bunuh terakhir menyangkut dengan orang yang lelaki maah yang selanjutnya sebagai penutup apa yang perlu kita tingkatkan mi metuah berbicara tentang puasanya memang cukup lebar. Salah satu hal yang pernah luntuan baca dalam kitab Ibnu Ashur, tafsir Ibnu Ashur, kitab At-Tahrir wa Tanwir. Puga pegah. Maksud dibagi dua. Yang pertama maksudnya warna yang kadangkala mampu takubah cuma dengan tatafakkur. Tak bayangkan, tak fikir, tak renungi
tak berjanji takubah maksiatnya akan mampu takubah. Ayat anak umit baik gabu mentai ke dengar baik lalu dengan adanya insyaallah kita baju siap mau minit tu ke dengar ya kak walau maksud baik karung apa baik lagi awak ni sam kak wa pasal ni yang pertama maksiat mampu takubah dengan tatafakkur merenungi tak contoh menjudi tak contoh minum minuman mabuk nyan maupat nyan ada ijak urang ipegah menyo kajet legetanyo kajet tradisi hanya drod yang mampu pupiu mujudi hanya pikiran drod menyo tak berjanji dalam tubuh drod yang kenyan yang mampu piu sehebat apapun urang ia pegah kepada tidra urang yang mabuk narkoba hana akan efek bagi kehidupan mereka kecuali dari diri drod yang pun yang kedua maksiatnya mampu ta cegah. Nah maksiat yang dilakukan oleh manusia karena faktor tabiat. Bengek. Karena bengek muncullah pembunuhan. Karena bengek muncullah hal-hal yang hana diinginkan, yang sifatnya anarkis ataupun terjadinya kekerasan. Nyawa ke nyawa maksiatnya gepegat sabuk ibadah oleh Allah Taala, yakni puasa, untuk menurunkan, untuk menundukkan, meninggalkan, untuk menjadi pengobat bagi maksiat yang katanya kerjakan dalam sebuah sektor. Yang selanjutnya dalam kitab Tafsir Al-Maraghi pernah tuan baca, ibadah puasanya untuk mendidik katanya tarasakan sifat-sifat kasih sayang. Le katanya orangnya kadang-kala zaman pernah sabi tak baca ubu. Orangnya kata tende kiban urang-urang yang hana pernah gerasakan makanan. Lebih-lebih dalam momentum banjir, dalam nuansa banjirnya. Cukup le urang Aceh yang lagi tanya orangnya karena ibadah puasa untuk merasakan bagaimana nikmatnya lapar, nikmatnya masa terau, sehingga lagi tanya meningkat untuk rasa berbagi dengan tetangga. Yang terakhir, tingkatkan keikhlasan dalam beribadah, lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Nyo bayangkan seolah-olah lagi tanya hana akan berumpuk dengan Ramadan tahun depan. Demikian mimatuah yang dapat ulun tuan sampaikan. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.